COVID-19 atau coronavirus. Menurut World Health Organization yang dikutip dari lamannya yaitu who.int menjelaskan bahwa coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia, terutama menginfeksi saluran pernafasan. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus tadi. Dijelaskan oleh WHO bahwasannya tempat penyebaran pertama dari coronavirus ini adalah pasar tradisional yang berada di kota Wuhan, yang berada di negara Cina, yang menjadi negara pertama yang terinfeksi coronavirus. Di pasar Wuhan ini diperjualbelikan berbagai macam hewan yang tak lazim untuk dimakan, seperti kura-kura, katak, reptil, anjing, kucing, dan berbagai macam hewan lainnya. Dan tentunya diperjualbelikan juga hewan yang menjadi pusat atau biang kerok dari coronavirus, yaitu kelelawar. Berikut merupakan ilustrasi dari penyebaran coronavirus di dunia. Coronavirus menyebar lewat tangan ke tangan. Lalu dari tangan yang terinfeksi tadi, kita memegang salah satu bagian inti yaitu hidung, mata, ataupun mulut, sehingga membuat kita tertular oleh coronavirus itu sendiri. Dan dari situlah coronavirus itu mulai menyebar. Mulai dari benda mati pun, apabila tidak dibersihkan, itu pasti akan mengandung coronavirus itu. Maka dari itu, pemerintah, baik itu pemerintah Indonesia maupun dunia, sangat menyarankan untuk kita mencuci tangan apabila sehabis dari mana-mana. Berikut adalah ilustrasi dari masuknya coronavirus di Indonesia. Kasus pertama coronavirus di Indonesia dialami oleh seorang anak dan juga ibunya yang berasal dari kota Depok. Mereka menjelaskan bahwasannya sebelumnya mereka tengah berinteraksi dengan teman si anak yang berasal dari Jepang. Selain berinteraksi, mereka pun diajak ke suatu acara dan melakukan dansa di sana. Selang beberapa hari, sang anak pun mengalami gejala-gejala dari coronavirus, seperti batuk, sesak nafas, hingga demam. Beberapa hari kemudian, teman si anak yang berasal dari Jepang ini pun mengabarkan bahwa dia tengah dirawat akibat mengidap COVID-19, yang otomatis sang anak dan juga ibunya pun ini terinfeksi coronavirus tersebut. Dan dari situlah awal mula coronavirus muncul di Indonesia. Hingga kini jumlahnya yang hampir mencapai 50.000 pasien. Dampak COVID-19. Wabah virus corona ternyata berdampak sangat luas. Tidak hanya di bidang kesehatan saja, di bidang ekonomi dan sosial pun ikut kena dampaknya. Gara-gara virus ini, beberapa penerbangan di Indonesia terancam ditutup, seperti di Bandara Soekarno-Hatta yang terletak di Tangerang, Banten. Bandara ini ditutup sementara sejak 24 April karena virus corona. Hal ini menimbulkan kunjungan turis asing maupun domestik turun drastis. Akibatnya, pariwisata Indonesia merugi sebesar 21 triliun rupiah. Padahal banyak orang yang menggantungkan hidupnya di bidang pariwisata, seperti pengelola wisata, biro perjalanan wisata, orang yang berjualan di tempat wisata, pemilik hotel, dan masih banyak lainnya.
bisa dilihat tingkat penghunian kamar hotel menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020. Wabah ini tidak hanya berefek dari sektor pariwisata, tapi bursa saham dan manufaktur juga ikut terancam. Beberapa pabrik manufaktur terancam stop produksi, yang menyebabkan banyak karyawan yang di-PHK. Padahal, setiap tahunnya lulusan baru harus dapat pekerjaan. Pengangguran pun meningkat, dan kemiskinan pun ikut meningkat. Karena desakan ekonomi ini sangat rawan terjadinya berbagai kejadian tindak kejahatan. Seperti begal yang meresahkan masyarakat. Mereka tidak segan-segan membawa parang untuk menakuti korbannya. Selain itu, ada pelaku pencurian di minimarket. Mereka nekat mencuri 9 kaleng susu untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka semua frustasi dan stres karena desakan ekonomi yang terus menekan. Akibatnya, mereka melakukan tindak kejahatan. COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization atau WHO. Di Indonesia sendiri, COVID-19 dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang perlu dilakukan upaya penanggulangan. Sebagai upaya antisipasi dampak penyebaran COVID-19, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Presiden Joko Widodo menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko kedaruratan kesehatan masyarakat, hingga pemerintah akhirnya mengambil opsi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemerintah menambah anggaran sebesar Rp405,1 triliun di bidang kesehatan, jaringan pengamat sosial, insentif perpajakan, serta pembiayaan pemulihan ekonomi nasional. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan kebijakan pemerintah dalam melawan COVID-19. Di bidang kesehatan, pemerintah tegas mengikuti protokol dari WHO terkait penanganan COVID-19, seperti imbauan penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan pengurangan kerumunan yang menyebabkan kontak fisik secara dekat. Dalam bidang ekonomi, pemerintah tidak menghendaki kegiatan ekonomi tetap berjalan, namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Di bidang sosial, pemerintah menerapkan kebijakan bantuan sosial. Penyiapan bantuan yang terfokus pada masyarakat lapisan bawah seperti peningkatan jumlah keluarga penerima bantuan PKH, kartu sembako, kartu prakerja, hingga penggratisan tarif listrik untuk pelanggan 450 volt ampere, serta perihal antisipasi kebutuhan pokok dan peringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal. Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah untuk pengurangan tingkat penyebaran COVID-19.
dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat. Namun, baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mensosialisasikan mengenai tatanan new normal yang akan diterapkan di wilayah Indonesia. New normal merupakan kebijakan di mana sejumlah kegiatan yang sebelumnya dihentikan atau dibatasi akan dibuka kembali dengan sejumlah aturan dan tentunya sesuai protokol kesehatan yang ketat, sehingga tatanan new normal dapat diterapkan ke semua wilayah di Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, kenali COVID-19 beserta penyebaran dan gejalanya melalui sumber yang terpercaya. Yang ketiga, patuhi kebijakan yang sudah ditetapkan di daerah Anda. Yang keempat, terapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut video dari Promkes Kementerian Kesehatan mengenai 5 langkah PHBS untuk pencegahan COVID-19. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, tetap tinggal di rumah atau stay at home. Yang ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Yang keempat, tidak berjabat tangan. Dan yang kelima, pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Kemudian yang kelima, cari tahu mengenai langkah yang harus diambil dan pihak yang harus dihubungi apabila gejala timbul. Yang keenam, olah berita yang masuk, hindari adanya berita bohong yang malah menimbulkan kepanikan berlebih. Yang ketujuh, tetap bersosialisasi melalui fasilitas media yang ada. Yang kedelapan, tetap aktif melakukan aktivitas yang bermanfaat meskipun terbatas. Yang kesembilan, lakukan kegiatan yang dapat mengurangi stres akibat isolasi diri seperti mendengarkan musik dan menonton film. Yang ke-10, tingkatkan ibadah dan berdoa selalu.